9A sampai kelas 9H yang kami hormati tim penguji ujian praktek SMP Negeri 135 serta anak-anak kelas 9 yang Ibu banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan sehingga kita siap untuk mengikuti mendapatkan informasi mengenai ujian praktek. Baiklah, sebelum acara kita lanjutkan, sebelum acara kita mulai, Ibu, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Amin tugas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena ternyata ini waktunya sudah berjalan terus, ya kita agak harus dipercepat. Ini saya sampaikan kepada anak-anak, mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian, bahwa nanti tanggal 15 kalian itu akan mulai ujian praktek. Pada kesempatan yang sangat baik ini, Bapak dan Ibu guru dari tim penguji ujian praktek akan menyampaikan materi atau bahan-bahan yang harus disiapkan oleh kalian untuk ujian praktek tersebut serta aturan-aturannya. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan dulu pengarahan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak I. Nyoman Artayana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Nyoman. Pak Nyoman. Hujan deras, nggak dengar. Nggak dengar ya. Bu Hid ada nggak? Bu Hid tidak ada. Apa langsung saja ya? Langsung saja ke gurunya? Nah, kalau nggak ada, mereka ke gurunya dulu. Nanti kalau ada Bu Hid atau Pak Nyoman baru. Oke, baiklah. Dibatasin waktunya Bu Pur. Ya, masing-masing pelajaran berapa? Karena ada 7 pelajaran kan? Ya, 7 pelajaran. 5 menit paling ini. Ya. 5 menit maksimal. Ya, untuk yang pertama yaitu pendidikan agama Islam. Maaf sebelumnya, untuk pendidikan agama Kristen dan agama Katolik nanti langsung disosialisasikan melalui grup sehingga tidak disosialisasikan di sini. Jadi untuk sekarang koordinator ujian praktek pendidikan agama Islam kepada Bapak Baihaqi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Purwati atas waktunya yang diberikan kepada saya. Selamat pagi semuanya. Saya hormati Bapak Sapei, Bapak Irwan, Bu Hajatri, dan rekan-rekan guru sekalian, anak-anak kami yang saya banggakan. Ya, untuk ujian praktek agama tanggal 15 nanti, yang perlu kalian siapkan, pertama Al-Quran, ya Al-Quran. Al-Qurannya jangan yang terjemahan, ya Al-Quran jangan yang terjemahan. Kemudian kalian siapkan alat sholat. Kalau perempuan tuh mukena sama sajadah, ya. Kalau laki boleh pakai celana panjang atau sarung, pakai peci, ya. Nanti dalam praktek agama itu materinya sekitar hafalan sama baca. Bapak ambil satu aspek aja. Sebenarnya kalau agama itu 2 aspek. Aspek Al-Quran sama fikih. Karena waktunya mepet, jadi Bapak ambil satu aspek yaitu Al-Quran. Ya, nanti materinya kalian ada baca Al-Quran, ada hafal plus diterjemahkan. Ya. Paling banyak ada pilihan suratnya itu paling banyak 3 ayat doang. Nggak lebih dari 3 ayat. Paham sampai situ, Nak?
apa yang mesti kalian persiapkan? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau nanti pertanyaannya di belakang aja ya. Terus Ya. aja dulu, Bu Pur. Pak, Terus aja. Pak Baihaqi, Baik. mungkin dijelaskan ininya, Tekniknya. caranya, misalnya membaca Al-Quran, divideoin, terus dikirim kemana, Ya. gitu kan? Ah, Apakah baca Al-Quran doang, atau Ya. mungkin apa gitu? nanti Kalau memang ini ya boleh sedikit penilaiannya gitu, mereka ada gambaran. ya. Jadi makasih Pak SPI. Jadi nanti pas praktek agama yang diambil aspek Al-Qur'an ya. Nanti kalian akan buat video 9A sampai 9C nanti kirim ke emailnya Bu Yuni. 9D sampai 9F kirim ke Bu Masito, email Bu Masito videonya. Sedangkan 9G sama H kirim ke email Bapak. Ya. Nanti materinya pas Zoom itu kalian baca Quran. Nanti kalau tidak kebagian waktunya, nanti divideokan baca Al-Quran sama hafalan. Hafalan itu selain Al-Qurannya juga hafalan terjemahan yang kalian hafalkan dalam ayat itu. Ya. Nah, kriterianya yang dinilai ada 4. Tajwid, makharijul huruf, kefasihan, dan tartil. Nanti Bapak akan share ulang di grup masing-masing. Ya. Pak Syafi itu aja. Ya. Baik, sudah begitu. Udah gitu aja, nanti saya jelaskan lagi di grup nanti. Oh ya, baik. Ya, anak-anak sudah paham ya apa yang disampaikan oleh Pak Baihaqi. Jadi nanti di videoin ya Pak semuanya ya Pak, baik Ya, betul. pasalnya maupun pas sholatnya ya Pak ya. Enggak, Bu Pur, cuman aspek Al-Quran doang, Bu Pur. Oh gitu. Oh. Oh ya. Baik, baik. Nanti akan ada penjelasan lewat WA ya Pak ya. Iya, grup masing-masing. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih Pak Baihaqi atas informasi mengenai ujian praktek pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Terima kasih. Baiklah, anak-anak, Ibu lanjutkan dengan informasi ujian praktek bahasa Indonesia kepada Bapak Wan Sutiana sebagai koordinator. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, suara saya terdengar? Terdengar. Jelas, Oke, Pak. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan kepada kita hingga hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang maya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pimpinan SMP 35, diantaranya Bapak Ibu Wakil, Wakasapras, Wakakur, dan Wakasis, serta para staf mobil khusus yang saya hormati, Ibu, Bapak penguji, dan para wali kelas, serta Dewan Guru. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, kelas 9A sampai dengan 9E, hari ini hadir sekira 140 siswa ya, 140 siswa dari 8 kelas. Seyogianya mungkin harusnya 2 kali lipat ya. Ini mungkin baru masuk sekira 50% kurang. Dan tidak lupa yang saya hormati Ibu, Bapak, orang tua murid yang saat ini mungkin sedang mendampingi putra-putrinya di rumah. Mohon sekiranya putra-putrinya tidak terlalu menyimak, mungkin Ibu Bapak bisa lebih membantu untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak guru terkait dengan pelaksanaan ujian praktik. Baiklah anak-anakku sekalian, yang pertama saya berharap kalian yang hari ini hadir pada pertemuan ini mohon kiranya disampaikan dengan
informasi yang sama kepada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini. Ya, dimohonkan untuk menyampaikan kepada teman-teman kalian informasi dari ujian teknik ujian atau tata cara ujian praktik untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tolong disampaikan kepada teman-teman yang belum hadir. Baiklah anak-anak sekalian, pelaksanaan ujian praktik bahasa Indonesia akan dilaksanakan pada hari Senin. Berarti Senin 3 hari ke depan, ya. Karena itu persiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, untuk ujian praktik kali ini bahasa Indonesia mengambil kompetensi dasar dari materi kelas 8. Ya, anak-anak sekalian, materi kelas 8 yaitu tentang membaca puisi. Nah, jadi ada di kompetensi dasar, berarti kalian harus buka buku kelas 8, ya. Kompetensi dasarnya adalah membaca puisi. Baik, teknisnya seperti apa ketika nanti kalian mendapatkan soal, ya anak-anak sekalian, mendapatkan soal yang akan dibagikan kepada kalian oleh panitia. Di situ tertera ada 3 buah, nanti ada dalam soalnya ada 3 buah puisi. Nah, dari 3 buah puisi ini kalian memilih salah satu yang kalian anggap paling mahir, ya, dibacakan. Nah, setelah dipilih, kalian bacakan. Yang pertama terkait dengan bacaan puisi yang akan dibacakan secara tertib dengan beberapa penilaian. Nah, kriteria penilaiannya akan saya kemukakan sedikitnya. Penilaiannya ada penilaian dalam pembacaan, ya. Di antaranya kalian akan dinilai tentang bagaimana melafalkan teks tersebut, ya. Melafalkan teks tersebut ada dalam vokal. Jadi vokal kalian akan dilihat, ya, dilihat, didengarkan, benar nggak pengucapannya, benar tidak bacaannya. Ketika di situ tertulis matahari, ya kamu baca matahari, ya. Jangan di situ tertulis matahari, kamu bacanya mentari, nah gitu ya. Nah, itu salah satunya vokal. Jadi ada 5 yang akan dinilai nanti ketika kalian membacakan puisi. Selain itu intonasi, jadi kamu bacakan dengan sesuai dengan isi dari puisi itu, ya. Nah, dibacakan puisi lalu intonasinya diperjelas dan semuanya diperjelas ketika kalian membacakan puisi. Ekspresi kalian, kalau memang sedih ya sedih, kalau gembira gembira, kalau semangat ya semangat, gitu ya. Nah, setelah itu bacanya jangan seperti orang yang dikejar-kejar gugup, ya. Nah, menggunakan tempo, ya, harus ada temponya, cepat dan lambatnya, ya. Dan yang terakhir pastinya saya akan melihat atau kami tim penilai akan melihat gerak kalian, gestur kalian ketika membacakan puisi. Misalnya kalau kamu bilang, oh kalian, ya kalian tangannya jangan ke belakang, ya. Kalian kuat gitu, jangan ke sini kan gitu. Itu teknisnya, ya. Saya yakin kalian lebih cerdas dibandingkan Pak Irwan, ya, dalam menangkap sebuah informasi. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya ketika kalian membacakan, pastikan karena semuanya daring, maka modanya adalah kita menggunakan video, ya. Videonya durasinya perhatikan betul-betul, durasinya adalah paling lama 2 menit, ya. Artinya paling lama 2 menit. Saya sudah mengukur ketika ada puisi ini dibacakan, ya 1,5 menit dengan tempo yang sedang itu selesai, ya. Jadi kira-kira temponya maksimal 2 menit. Bagaimana kalau lebih dari 2 menit, Pak? Nah, itu otomatis lah dari Dewan Juri nanti ada penilaian, ya, karena ikan masuk dalam kategori penilaian, ya. Nah,
Anak-anakku sekalian, pada saat kalian membacakan puisi, boleh diiringi dengan iringan musik, ya, boleh diiringi dengan iringan musik, bisa iringan musik gitar, bisa perkusi, bisa juga keyboard, ya, atau yang memang sesuai dengan isi puisi itu, ya, boleh diiringi, tetapi yang paling dominan adalah penilaian pembacaannya. Tapi itu juga menunjang untuk penilaian ya anak-anak sekalian, karena itu akan menggugah dalam proses penilaiannya. Nah, setelah diiringi musik, kan kalian akan mengirimkannya dalam bentuk apa? Video. Videonya diupayakan yang size-nya, yang ukurannya paling kecil gitu ya. Nah, kamu kompres aja sekecil mungkin, tapi tidak patah-patah. Nah, dalam pengirimannya diupayakan boleh kalian edit, ya. Jadi jangan langsung video kamu baca harus kirim gitu, jangan begitu juga, ya. Jangan begitu juga, dibuatlah seindah mungkin seperti sekarang kamu misalnya sudah makin canggih mengurai atau membuat sebuah video editing, ya. Misalnya ada pembukanya, namanya gitu ya. Jangan lupa identitasnya anak-anak sekalian. Pada saat video akan dimulai, identitas kamu sudah tertulis di situ. Ya, misalnya pakai running text gitu ya. Gitu. Itu cakep banget lah ya. Itu kemudian di situ ada judulnya adalah Ujian Praktik Pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2021. Membaca puisi. Itu namamu siapa? Misalnya namanya Rapi Dwi, nah, ya, Rapi Dwi Putra kelas 9B gitu ya. Nah, itu dituliskan di situ ya. Nah, baru kemudian masukkan video kamu, bacaan kamu, lalu ya closingnya apalah gitu ya. Nah, closingnya apa? Itu sehingga menghasilkan sebuah tayangan dalam waktu 2 menit. Itu ada pembuka atau video pembuka, ada isi videonya sampai pada closingnya, ada penutupnya, maaf ya. Ini bahasanya Bu Ega sama Pak Asep saya pakai ya. Ada pembuka, video intinya, lalu ada penutupnya. Sehingga rangkaian video kamu kalau nanti diunggah ke YouTube 135 bisa dapat subscribe yang banyak. Gitu ya. Jadi akan nanti kita unggah yang bagus-bagus, kita unggah ke dalam YouTube 135. Siapa tahu itu menjadi salah satu contoh nanti untuk sekolah lain yang ingin membaca puisi. Ya mirip-mirip seperti boleh mirip-mirip dengan musikalisasi puisi, tapi hanya diiringi ya, bukan dilagukan. Baik, itu penilaiannya anak-anakku sekalian. Jadi dikirimnya nanti melalui email. Nah, nanti di soal sudah tersedia emailnya. Kelas 9A sampai 9C ke emailnya Bu Id. Kelas 9D sampai dengan 9G ke emailnya Pak Irwan. Kelas 9H ke emailnya Pak Syafei. Gitu ya. Nah, itu termasuk kami bertiga dan juga Bapak Ibu guru yang lain menjadi tim penguji, Bu Rizka, Bu Andini, ada Bu Ami gitu ya. Itu juga menjadi penguji, tim penguji untuk karya kalian. Ya, buatlah karya yang terbaik untuk kenangan hidup kalian. Siapa tahu nanti kalau yang bagus mungkin ditampilkan di di pelepasan ya Bu Ajatri ya. Bisa diakomodasi nanti ya. Oh, ini persembahan dari kelas 9A. Bagus nih pembacaan puisinya. Masuk. Seperti itu kira-kira ya. Baiklah, dari saya itu sementara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi lengkap untuk anak-anak sekalian. Tolong sekali lagi sampaikan kepada teman-teman kalian yang belum sempat hadir hari ini. Baik ya. Terima kasih Bu Pur atas kesempatannya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irwan.
Iya. Karena tadi katanya ada rencana mau dimasukkan ke YouTube ya, mungkin penampilan dan pakaian harus diperhatikan begitu Pak Irwan? Oh iya, mohon maaf iya, saya lupa. Jadi pakaiannya tetap mencirikan sekolah, khususnya pakai kalau 135 itu dari dulu kalau mau ada acara pasti pakai batik, ya. Nah, kecuali yang nggak punya batik, ya, tapi jangan alasan juga. Pakai pakaian sekolah yang kira-kira memang batiknya masih fresh gitu, silahkan gunakan batik ya anak-anak. Jadi selama ujian praktik yang pertama adalah lihat nih kepala Pak Irwan walaupun rambutnya hitam tapi pendek, kamu juga harus ngikutin ya gitu ya, rambutnya pendek itu yang pertama. Kalau masih panjang ya sudah, harusnya dapat 90 ya dapatnya langsung drop gitu ya. Nah, yang kedua ya apa namanya, pakaiannya rapi. Yang ditunjukkan sekali lagi anak-anakku enggak cuma dada ya, tapi seluruh anggota tubuh dari kepala sampai kaki pada saat divideokan terlihat. Saya ulangi. Dari kepala sampai kaki pada saat divideokan terlihat. Oke, kira-kira Rapi Widi paham nggak? Paham, Pak. Paham ya. Kira-kira Alia Putri paham nggak? Paham, Pak. Paham ya, gitu. Kira-kira Azza Rania paham? Pak. Oke ya, jadi ketika kalian memvideokan, usahakan jangan sendiri ya anak-anakku sekalian, usahakanlah ada orang tua kalian atau siapalah yang membantu ya, yang membantu kalian dalam memvideokan supaya hasilnya karena mau kita tampilkan dalam, mungkin kalau yang terbaik nanti akan ditampilkan dalam beberapa event pembuka misalnya ya, karena saya yang dibacakan puisinya juga puisi-puisi yang top lah gitu menurut saya gitu. Setelah hasil dari revisi ya, saya kira begitu Bu Pur. Terima kasih. Bu Pur. Ayo Raffi. Saya izinnya Bu, soalnya saya mau swab test. Mau ngapain nak? Swab test di saya lagi di Wisma Atlet, mau di swab test. Oh ya Allah. Oke. Ya nak ya. Oke. Makasih ya Bu. Sembuh, Raffi. Ya Bu. Terima kasih. Ya. Baiklah, anak-anak sekalian, itu tadi informasi mengenai ujian praktek dari Pak Irwan, kiranya sudah cukup jelas ya. Dan kemarin waktu pertemuan dengan orang tua juga sudah disampaikan bahwa anak-anak itu harus rapi, rambutnya juga rapi, ya, penampilannya rapi ketika ujian praktek maupun ujian sekolah, karena nanti kan kalau ujian praktek terutama di videoin, jadi kan kelihatan, ya. Baik, terima kasih sekali lagi pada Pak Irwan. Kemudian berikutnya adalah untuk hari Selasa tanggal 16 Maret. Ujian praktek pada jam pertama adalah IPA. Kepada koordinator ujian praktek mata pelajaran IPA, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru serta anak-anak semua. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi terus. Pagi Bu. Sehat ya. Pagi Bu. Baik, untuk IPA tidak banyak yang saya sampaikan, jadi beberapa hal yang penting aja. Jadi nanti untuk kalian kegiatan praktek ada 2, yaitu kaitan dengan klasifikasi dan getaran. Jadi yang klasifikasi itu materi kelas 7, getaran itu kelas 8. Jadi meskipun 2 praktikum, kalau kalian kerja dengan sungguh-sungguh dan cermat akan selesai. Jadi nggak perlu khawatir. Yang perlu diperhatikan kaitan dengan ujian praktek, yaitu pertama persiapan menjelang praktek. Apa yang harus dilakukan persiapan untuk menjelang praktek, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Nah, nanti Ibu akan share alat bahan apa saja yang harus disiapkan, di antaranya ada kelereng dan sebagainya.
Untuk alat dan bahan itu, kalau misalnya kalian mengalami kesulitan untuk mencari, ada alternatifnya. Seperti misalnya tali kasur. Nah, tali kasur bisa diganti dengan tali rafia. Kemudian kelereng bisa diganti dengan batu kecil. Jadi nanti itu yang kalian lakukan. Ada diantaranya yang harus disiapkan itu tumbuhan. Nah, kalau yang lain bisa disiapkan jauh-jauh hari, mungkin setelah nanti share, kalian bisa mengusahakan untuk mencari. Tapi untuk tumbuhan, yang disiapkan kan bagian-bagian tumbuhan, yaitu daun, akar, atau batang, hanya tiga bagian kok. Itu bisa kalian lakukan dengan cara mendadak. Karena kalau daun dia matinya masih jadwal, mungkin barangkali layu, nanti hasilnya berbeda. Itu ya. Kemudian untuk persiapan itu tes laboratorium. Kalian masih ada nggak tes laboratoriumnya di rumah? Halo? Masih ada nggak? Masih. Yang masih dicari nanti dipakai ya, digunakan ya. Nah, bagian dari penilaian nanti selain berseragam rapi menggunakan jas laboratorium. Kemudian pada saat praktek, jadi selain menggunakan jas lab, nanti kalian ada LKS, nya, baca baik-baik LKS-nya. Kemudian dari LKS itu kalian lakukan apa saja, cermatin baik-baik, baca yang benar. Dari LKS itu kemudian hasilnya diisikan di lembar hasil. Nanti yang Ibu share, yaitu nanti pas jadwalnya itu IPA gitu, dan LKS sama lembar hasil. Jadi yang diisikan di lembar hasil. Lembar hasil diisi dengan baik. Kalau misalnya gambarnya yang jelas ya. Syukur kalau punya pensil warna diwarnain boleh. Kemudian kalau misalnya daun ya sampai ke tulang-tulang daunnya dan sebagainya. Dan jangan lupa setiap dari kegiatan yang kalian lakukan dibuat dokumennya, bisa dengan foto, bisa dengan video. Kalau misalnya kuotanya cukup ya dengan video, karena yang mengirimkan hasil dengan video tentunya nilainya berbeda dengan yang hanya dengan foto. Itu aja. Kemudian nanti kerjanya yang benar ya, misalnya kaitan dengan getaran itu kan nanti kalian akan menggerakkan benda atau kelereng yang dibungkus dengan plastik. Getaran itu harus stabil. Jadi cara menggetarkannya pegang di ujung tali itu, jangan kemudian bergetar atau bergerak ujungnya, tapi bolanya harus bergerak. Kemudian dari apa yang kalian kerjakan setelah didokumentasikan jangan lupa mengirim ya, jangan lupa mengirimnya ke GCR, kecuali kalau untuk kalian yang HP-nya bermasalah, kirimnya ke Bapak Ibu guru pengajar, termasuk nanti yang akan nge-share soalnya, termasuk LKS-nya sama hasil Bapak Ibu pengajar. Jadi nanti mengirim hasilnya juga ke Bapak Ibu pengajar ya, dari 9A ke Bu Jainani ya, kemudian 9E ke Pak Dul dan sebagainya. Baru kemudian pas yang lain ke saya. Kemudian perlu diperhatikan beberapa hal. Untuk mengerjakan itu semuanya kalian harus rapi bekerjanya, pakaiannya, kemudian menggunakan jas lab, LKS-nya harus lengkap dan benar, kemudian bukti fisik, video, dan nanti ada beberapa kriteria penilaiannya. Nanti akan Ibu sampaikan lewat WA dengan cara di-share ya. Saya kira Ibu hanya itu saja. Ya. Nah, cukup. Terima kasih Bu Purwi. Baik. Akan di-share lewat WA. Ya, baik, terima kasih Bu. Lewat grup. Mungkin informasi sedikit Bu Enda,
mengenai kelereng itu butuh berapa gitu? Nanti ada disampaikan di itu. Oke. Di share. Semuanya akan di share. Baik. Termasuk penilaiannya, termasuk penilaiannya. Yang pasti anak-anak kalau untuk ujian praktek juga harus banyak kreatif ya. Iya, dan itu videonya harus dibaca baik-baik perintahnya ya, baca baik-baik kriteria penilaiannya ya. Iya. Oke, baik, terima kasih informasinya Bendang. Anak-anak udah jelas ya? Jelas? Oh ya, dimaksud anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Akan di-share nanti melalui Bapak Ibu guru pengajar. Ya. Saya kira terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Endang atas waktunya. Sekarang Ibu lanjutkan lagi dengan ujian praktek hari Selasa, jam yang kedua, yaitu bahasa Inggris. Untuk koordinator ujian praktek bahasa Inggris, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP 135, Bapak Ibu guru staf, Bapak Ibu guru pengajar ujian praktek, serta anak-anak sekalian yang kami banggakan. Ya, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa ya, berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita sudah berkumpul lagi dan untuk mempersiapkan suatu tugas-tugas akhir-akhir kita, yaitu ujian praktek. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam ujian kita nanti. Baik anak-anak, untuk bahasa Inggris ya, ujian prakteknya saya coba share ya. Ujian praktek bentar ya. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Ujian praktek tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran baris hari tanggal Selasa ya Bu Pur, bukan Rabu. Ujian praktek berbicara bahasa Inggris. Kompetensi yang diuji dalam ujian praktek ini, kompetensi yang diujikan adalah kompetensi berbicara, monolog dengan menggunakan ragam bahasa lisan. Jenis ujian dalam ujian ini, setiap peserta didik diwajibkan membuat recount text yang sudah dihafalkan dan disiapkan sebelumnya. Teknik ujian. 1. Setiap peserta didik membuat recount text dengan tema cerita pengalaman berkesannya selama satu tahun belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Setiap peserta didik menampilkan dan mempraktikkan dengan merekam video recount text yang sudah dipersiapkannya. Bentuk ujian. 1. Kompetensi monolog recount text. Setiap peserta didik diharuskan memberikan kemampuannya dalam mempraktikkan recount text dengan tema cerita pengalaman berkesan selama 1 tahun belajar di rumah selama pandemi COVID-19 yang disampaikan dan direkam dalam bentuk video. Prosedur ujian. 1. Peserta didik sudah memiliki teks yang akan disampaikan pada saat ujian praktek. 2. Setiap peserta didik membuat video berdurasi 1-2 menit saja, ya, supaya menghemat kuota. Jenis teks yang diujikan. Monolog, recount text. Recount text adalah teks yang menceritakan pengalaman di masa lampau, retail past event. Unsur-unsur dalam recount text, perhatikan ya, jika kalian nanti akan menulis recount text ya, ini unsur-unsurnya. Using simple past tense, menggunakan kalimat past tense yang belum lama ini kalian pelajari. Kemudian paragraf
orientation. Biasanya di paragraf pertama yaitu orientation, yaitu menceritakan latar belakang, ya, background-nya, dan informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa itu terjadi. Jadi menceritakan pelakunya. Kalau kamu sendiri, tentu saja pelakunya kamu sendiri, ya, atau ada misalnya keluarga kamu yang lain, silakan. Kemudian kapan peristiwanya? Tadi sudah disebutkan selama 1 tahun itu, ya. Mungkin ada rincian-rincian waktu peristiwa itu terjadi. Kemudian paragraf event atau menceritakan peristiwa atau kronologi kejadian secara berurutan. Nah, setelah paragraf orientation tadi, perkenalan, kemudian ini paragraf eventnya. Ya, kejadian-kejadiannya secara berurutan ya diceritakan. Kemudian paragraf pre-orientation. Biasanya paragraf terakhir, kesimpulan cerita sekaligus penutup. Dalam paragraf ini, peserta didik bisa memberikan opini terkait peristiwa tersebut ya. Peristiwa yang kamu alami itu bagaimana ceritanya. Nah, di sini juga merupakan conclusion atau penutup atau kesimpulan dari cerita yang kamu ceritakan. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan ya. Jadi yang dinilai adalah rekaman videonya. Kalian bercerita ya, diusahakan ceritakan di luar kepala, tidak membaca. Supaya nilainya lebih bagus ya. Jadi ceritakan pengalaman kamu, direkam video, videonya dikirimkan. Nah, itu yang kami nilai ya. Nah, ini untuk memudahkan kamu bercerita dengan runtut, maka dianjurkan kalian untuk menuliskan dulu ceritanya. Baru kalian hafalkan ya. Kalian baca. Jadi dari sekarang dari jauh-jauh hari kalian harus sudah mempersiapkan diri menulis cerita itu. Ya, nggak usah panjang-panjang, yang penting kan berkesan ya. Maksimal 2 menit lah kalau sudah divideokan ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi yang dinilai, ingat, cerita kaliannya dalam bentuk video, bukan tulisannya. Nah, kemudian aspek yang dinilainya tentu saja ya. Pertama, kelancaran, fluensi kelancaran dalam berbicara. Ya, di sini ada nilainya 1 sampai 4. Kalau 4 berarti bagus sekali nih, fasih dan lancar berbicaranya. Kemudian pelafalan, pronunciation-nya. Ya, mahrojnya kalau dalam bahasa Arab ya, pronunciation. Kefasihan dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Ketepatan, akurasi, ketepatan yang kamu baca itu pas. Ya, tepat, tidak ada yang salah tentunya ya. Nilainya diusahakan 4. Kemudian kejelasan, clarity atau clearly, kamu harus jelas ngomongnya, berbicaranya ya, harus bisa didengar, bisa dipahami. Jangan ada video tapi suaranya tidak ada sehingga tidak jelas. Dan kinerja, performannya, penampilannya ya. Penampilannya. Ingat, ketika kamu akan berbicara ya, terlebih dahulu kamu perkenalkan diri ya. Kamu mau apa? Dan setelah selesai kamu juga menutupnya ya. Jadi ada perkenalan dan ada penutup. Jangan langsung ngomong ujug-ujug begitu saja ya. Jadi harus jelas mau ngapain kamu ya. Siapa kamu? Nah, dikenalkan dulu. Baik itu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas kalian bisa ditanyakan ya secara japri atau di grup di WA kelasnya ya. Videonya dikumpulkan nanti bisa ke GCR ya. Nanti saya buatkan tugas di GCR ya. Barangkali itu dari saya ya. Barangkali ada tambahan dari Bu Ega, silakan. Bu Ega, ada Sudah tambahan? cukup Pak Asep. Cukup Sudah ya? cukup. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih Bu Ega. Terima kasih Bu Pur waktunya. Terima kasih semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Asep, terima kasih atas waktunya dan anak-anak semoga jelas ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Asep sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ya, baiklah, Bapak Ibu guru sekalian serta anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan materi ujian praktek hari Rabu tanggal 17 Maret. Yang jam pertama adalah seni budaya. Kepada koordinator mata pelajaran seni budaya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Pur. Sebenarnya koordinatornya Ibu Amsira, Ibu Pur, tetapi tadi Bu Amsira ada kesulitan di laptopnya. Kemudian kami izin untuk menyampaikan. Jadi yang menyampaikan saya. Izin ya Ibu Amsira. Baik, terima kasih Ibu Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat tentunya rekan-rekan wakil, rekan-rekan staf, dan yang kami banggakan rekan-rekan wali kelas semua. Dan yang luar biasa anak-anakku kelas 9 dari 9A sampai dengan 9H yang hebat dan tentunya sehat semua hari ini. Mudah-mudahan yang tidak bisa ikut hari ini nanti disampaikan oleh kalian juga, selain oleh Bapak Ibu Guru bidang studi ujian praktek ataupun oleh Bapak Ibu Wali kelas. Anak-anak bersyukur ya pada pagi hari ini kamu tetap mendapatkan apa yang harus kalian terima tentunya kaitannya dengan ujian. Ujian praktek seni budaya, Ibu akan jelaskan pelaksanaan, kemudian materi, alat dan bahan, aspek yang dinilai, dan hasil bagaimanakah harus kalian kumpulkan. Untuk seni budaya anak-anak, hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 7 sampai dengan pukul 9. Kemudian materi, Ibu mengambil materi kelas 9 KD 4.3 yaitu membuat seni grafis dengan beragam teknik dan media. Ini yang masih hangat ya, jadi Ibu ambil dengan harapan nilai kalian bagus semua nanti. Mewakili juga Ibu Amsirah yang mengajar di kelas E sampai dengan kelas H, semua anak-anak kelas 9. Kemudian anak-anak, materi yang Ibu ujikan adalah membuat seni grafis dengan teknik cetak tinggi. Ibu ulang, membuat seni grafis dengan teknik cetak tinggi. Jadi bukan cetak dalam atau yang lain. Kalian garis bawahi bahwa cetak tinggi itu akan terjadi ketika gambar atau tulisan akan timbul pada permukaan media cetak. Jadi yang menghasilkan gambar adalah bagian yang menonjol. Ini salah satu kriteria daripada seni grafis cetak tinggi. Kemudian anak-anak bahan yang harus kalian persiapkan, bahannya tentunya yang utama adalah kertas ukuran A4. Dicari dulu sampai dapat, kecuali kalau nanti susah sekali ya. Kemudian yang kedua, kalian boleh siapkan pilih umbi-umbian, misalnya kamu kentang atau ketela ya, atau sejenisnya, atau buah, belimbing, wortel dan sebagainya, atau dedaunan. Mungkin kalau kalian akan mencetak dengan seperti itu boleh, atau pelepah batang pisang itu juga boleh. Ini adalah untuk bahan yang kalian pilih. Jadi boleh umbi-umbian atau buah ataukah dari pelepah batang ya, pelepah batang pisang itu ya Nana ya, atau sejenisnya. Kemudian pewarna, alat yang kalian gunakan untuk mewarnai adalah tentunya cat air boleh, cat yang digunakan untuk poster juga boleh. Kemudian juga sepuhan juga boleh, dari pewarna sepuhan itu juga boleh, atau dari tinta cetak ya Nana ya. Alat kamu siapkan atau kalian siapkan pensil, kemudian untuk alat pemotongnya bisa pisau, bisa karter ya Nana ya. Kemudian kuas nanti untuk memberikan warna pada bagian-bagian yang untuk dicetak itu, atau juga boleh menggunakan dengan roll karet. Boleh, silahkan mana yang ada. Yang penting kalian tidak merasa terbebani dan merasa berat. Kemudian untuk mencampur warna, kamu boleh menggunakan palet atau kaca. Ya. Tolong anak-anak dibikin dengan gradasi yang bagus, sehingga nanti tidak warna-warnanya tidak hanya warna primer ya, tetapi kalian sudah bisa membentuk warna-warna matang atau warna-warna yang lebih sudah digradasi. Mohon ada satu kreativitas. Kemudian anak-anak, aspek yang dinilai ada 4. Yang dinilai yang pertama adalah penguasaan teknis. Jadi teknik cetak tinggi itu seperti apa nanti akan terlihat. Beda dengan yang lain. Kemudian bentuk atau objek
bentuknya seperti apa setelah kalian cetak, atau berbentuk misalnya pohon atau berbentuk ragam hias, ya terserah. Kemudian kreativitas dari masing-masing yang kalian ungkapkan, kreativitas dari diri sendiri. Maka dari sekarang sudah dicari konsep, ya, konsep apa yang ingin kalian berikan untuk ujian nanti, baik berupa gambar ataupun tulisan. Kemudian terakhir adalah ketuntasan. Jadi dari keempat aspek yang dinilai itu, skor maksimalnya adalah 25. Kalau kalian nilainya bagus semuanya, maksimal berarti 100, ya. Baik anak-anak, kemudian hasil yang sudah kalian laksanakan tadi, praktiknya difoto, kemudian dikirim ke ke ibu guru masing-masing. Kalau A sampai dengan D tentunya ke Ibu Tri, kemudian E sampai dengan H ke Ibu Amsirah. Dengan catatan, nanti diberikan tentunya kalian harus namanya jelas, jangan sampai ada nama samaran. Tolong anak-anak tidak akan dimaafkan ya ketika dalam ujian ini apapun materi ujiannya kamu menggunakan nama-nama yang tidak jelas. Kemudian profil di foto adalah foto kalian sendiri, semua harus berfoto, tidak ada yang tidak. Dan rambut dalam kondisi sudah sesuai dengan tata tertib. Semua bentuk itu video ataupun nanti di dalam profil foto kalian. Jadi anak-anak itu hal-hal yang harus kalian perhatikan dan paling penting jaga kesehatan. Nanti hal-hal yang lain kalian akan ditambahkan oleh Bapak Ibu Wali kelas, kami titipkan nanti pada saat rapat dinas. Jadi anak-anak sekali lagi semua ikutin. Untuk ujian praktik dan ujian sekolah harus wajib ikut. Tidak ada alasan apapun kecuali memang sakit. Dan sakit pun harus dengan izin dan surat dokter. Demikian anak-anak, nanti Ibu tambahkan karena waktu sudah terus melaju, takutnya tidak cukup. Terima kasih dari Ibu, nanti semua pertanyaan ada di belakang ya, biar dibuka oleh Ibu Pur sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Putri atas informasinya. Sama-sama Ibu Pur. Kita lanjutkan dengan informasi dari mata pelajaran PJOK untuk hari Rabu, ujian praktek hari Rabu jam kedua. Kepada Bapak Arifki, waktu dan tempat kami persilakan. Ada suara mobil. Pak Rifki. Halo Pak Rifki. Pak tidak tahu ya. Atau kita lanjutkan dulu dengan prakarya. Dengan prakarya untuk menyingkat waktu. Mohon izin Bu Pur, saya aja mungkin. Oh boleh boleh. Baik Pak Bowo, maaf Pak Bowo. Ya silakan. Ya. Silakan. Oke. Apa kabar Bu Pur semuanya, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Untuk pelajaran PJOK, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 9. Semoga ujian praktiknya bisa dimudahkan dan dilancarkan, amin. Dan kemudian yang saya perhatikan anak-anak ini harus siap ya. Jadi ketika nanti pelajaran PJOK walaupun di rumah kalian harus siap. Bagaimanapun kalian akan mengadakan ujian praktik. Jadi kita akan semuanya ujian praktik demi kelulusan kalian. Ya. Oleh sebab itu kalian harus siap. Yang pertama kalian harus siap apa? Siap pertama pakaian olahraga kalian. Saya yakin pakaian olahraga kalian masih ada. Ya, jadi saya tidak mau nanti olahraganya pakaiannya misalkan. Karena itu identitas kalian. Ya kalian sekolah di 135, kamu pakai jersey misalnya Barca. Emang kalian sekolah di Barcelona ya kan tidak? Ya begitu. Yang pertama pakaian. Jadi kalian mencirikan identitas kalian. Yang pertama pakaian olahraga. Yang kedua kerapihan. Rambut. Jadi kalau misalnya tadi sudah dibahas oleh guru mapel yang lain, itu apa namanya rambut itu harus diperhatikan juga, ya. Kemudian lagi nanti kita akan mengadakan namanya materinya senam lantai. Kenapa kita sambil senam lantai? Karena senam lantai itu nanti akan dasarnya adalah roll depan. Roll depan adalah buat tameng kalian. Jadi tujuannya adalah tujuannya adalah untuk tameng kalian nanti ketika
kalian terdapat tidak bisa mengendalikan diri. Jadi seperti apa namanya, kalian dapat dorongan dari teman, jadi kalian tidak hanya tumbang, jadi kalian bisa meredamnya dengan roll depan. Jadi walaupun itu agak sulit, tapi kalian harus lakukan. Kriteria penilaiannya nanti saya akan sampaikan di grup atau di Pak Rifki berdua. Saya nanti kemungkinan akan bekerja sama dengan Pak Rifki sebagai pengawas ujian praktek gitu. Terus berikutnya lagi, usahakan nanti pakai sepatu juga. Jangan ada kalian olahraga di rumah tapi tidak pakai sepatu gitu. Ya, kaos kaki juga. Jangan ada yang tidak pakai kaos kaki. Jadi kalian lengkap. Walaupun kalian di rumah di teras, ya itu gitu. Jadi kalian harus tetap lengkap dan sesuai prosedur sekolah gitu. Paham ya? Kemudian nanti roll depannya ada kriterianya gitu. Jadi kriterianya kayak semacam kalian harus lurus, kalian tidak boleh keluar dari matras, kalian harus tetap posisinya dari berdiri, akhirannya harus duduk gitu dan sebagainya macamnya. Kayak gitu. Ya, paham kelas 9? Kelas 9 paham? Paham. Ya, saya yakin kalian sudah bisa roll depan walaupun sebagian besar yang perempuan tidak bisa. Jadi kalian nanti coba googling atau YouTube lihat tutorial-tutorial cara roll depan yang baik dan sempurna. Pak, nanti ada segala macamnya, misalnya saya tidak lurus, saya sakit, segala macam itu harus dibuktikan dengan surat. Kemudian, Pak, rambut saya panjang nih Pak, saya lupa cukur gini-gini. Itu bukan alasan. Jadi nanti, oh kamu rambutnya cukur, ya tinggal dikurangi nilai aja. Gitu seperti Pak Irwan tadi bicarakan. Bagian tidak rapi, nilainya auto langsung kurang ya. Jadi kita pasti langsung auto aja. Jadi nggak ada toleransi bagi siswa yang membandel ya, karena sudah dibicarakan dari hari Jumat, karena punya waktu sampai hari Senin itu 2 hari. Jadi kalian bisa cari tukang cukur atau segala macam yang menurut kalian yang terpercaya gitu ya. Oke, paham semuanya kelas 8? 9, Pak. Sorry, 9, Pak. Sorry, kelas 9. Ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalian roll depan dengan sempurna, kalian bisa lihat, jaga kesehatan karena ini kita PJOK yang akan mengandalkan fisik kalian ya. Jadi kalian harus benar-benar jaga kesehatan. Oke, Pak, gimana yang lagi sakit gitu-gitu segala macam ya harus dibuktikan gitu ya dengan surat sakit ya. Karena ini bersifat wajib. Terima kasih anak-anak kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo. Anak-anak Ya, Bu, sama-sama. yang disampaikan oleh Pak Bowo. Jadi seragam, ya, seragam pakaian olahraga sampai sepatu, kaos kaki, rambut diperhatikan. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya harus bisa diusahakan, malah mengurangi nilai kalian seperti itu ya. Anak-anak ya, tolong diperhatikan. Baik, terima kasih Pak Bowo. Ya Bu, sama-sama. Ujian praktek hari terakhir yaitu hari Kamis tanggal 18 Maret yaitu prakarya. Untuk koordinator mata pelajaran prakarya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Pur. Oh, Bu Desi, silahkan selamat pagi. Bu Desi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Staf, Bapak dan Ibu Wakil Kelas 9, Bapak dan Ibu Guru, penguji ujian praktek, serta siswa-siswi kelas 9 yang saya cintai. Ya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara ataupun prosedur mengenai ujian praktek prakarya. Di sini untuk prakarya sendiri, aspek yang dinilai atau yang diujikan adalah aspek pengolahan, di mana KD 4.4 yaitu mengolah bahan hasil utama dan hasil samping dari pengolahan hasil peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat yang menjadi produk dengan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Nah, di sini untuk materi kompetensinya yaitu membuat produk pengolahan dari bahan pangan hasil utama serta hasil samping peternakan dan juga perikanan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ada beberapa indikator nanti yang akan dinilai ya. Nanti
saya jelaskan dulu, tapi nanti setelah ini juga akan saya share ya mengenai rincian-rinciannya di WA group masing-masing ya. Jadi indikatornya ada satu untuk penilaiannya, proses pembuatan, yaitu yang pertama ada ide gagasan ya, idenya seperti apa, kalian ingin membuat apa ya. Kemudian kreativitas dari prosesnya, kemudian ada kesesuaian dari materi serta teknik dan juga prosedur ya. Jadi nanti kalian itu harus jelas ya, harus jelas. Jadi bahan makanannya itu, bahan masakannya itu apa saja gitu. Jangan sampai kalian misalnya ya kita tambahkan garam gitu, kalian hanya menambahkan garam tapi tidak jelas maksudnya garamnya itu seberapa ukurannya, misalkan setengah sendok teh atau 1 sendok teh gitu ya. Jadi benar-benar harus jelas bahan masakannya ya. Jangan sampai kalian juga nggak tahu ya bahan masakannya misalnya ini ya, nggak boleh seperti itu. Jadi kalian harus tahu ya, misalkan ini kunyit, ini jahe gitu ya. Misalkan 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, itu harus kalian tahu ya. Jadi jangan sampai kalian hanya menunjuk-nunjuk saja ya, karena itu juga akan mengurangi penilaian kalian ya. Kemudian untuk bumbu juga sama. Bumbu di sini aturannya tidak boleh menggunakan bumbu jadi ya. Jadi kalian harus bisa mengenal dari bumbu-bumbu dasar ya. Jadi misalkan seperti kalian ingin mengungkap ayam ya, kemudian kalian hanya menggunakan bumbu jadi bumbu yang racik yang sudah jadi ya, itu tidak boleh ya. Jadi kalian harus menggunakan bumbu-bumbu dasar ya, atau bumbu dapur yang memang diolah sama kalian ya. Kemudian juga langkah-langkahnya itu harus jelas ya. Langkahnya seperti apa itu harus jelas. Jadi nanti kalian karena nanti kan divideokan ya, itu langkah-langkahnya harus jelas. Jadi bahannya itu diapain dulu, kemudian diapain ya, sampai nanti proses penyajian terakhir ya. Kemudian juga untuk yang kategori kedua produk jadinya, penampilan penyajian ya, kemudian kemasan produk dan juga kreativitas produk ya, itu menjadi penilaian dari kami. Jadi penyajiannya harus jelas ya, jadi jangan sampai habis goreng terus ditaruh misalnya di piring kecil gitu ya, jangan seperti itu. Jadi usahakan kalian menggunakan atau kalian pilih, misalkan kalian punya piring yang bagus ya, piringnya agak bagusan gitu ya, pasti ibu kalian kan punya piring-piring yang cantik gitu ya. Terus kemudian juga kalian tata dengan rapi dan cantik ya. Misalkan kalian di atasnya mau kalian taburi cabai yang dipotong-potong atau cabai yang dibentuk-bentuk ya, atau dengan tomat yang diiris ya, sehingga bisa menimbulkan estetika di dalam penyajian masakan kalian ya. Seperti itu. Kemudian juga nanti sikap juga ya, sikap nanti akan dinilai, jadi mengenai kebersihan dan juga kelengkapan alatnya nanti akan dinilai ya. Jadi usahakan kalian juga menjaga kebersihan dalam kalian memasak ya. Jadi jangan sampai tangannya habis megang ikan terus kemudian kalian langsung megang ini ya, misalkan makanannya sudah jadi ya, itu nanti akan dinilai juga ya mengenai kebersihannya. Jadi untuk video ya, videonya nanti yang kalian rekam dari ujian praktek kalian itu usahakan berbentuk landscape ya, arti landscape ya. Jadi kan untuk memvideo kan ada berbentuk portrait, ada yang berbentuk landscape ya. Jadi bentuknya seperti ini landscape ya. Jadi untuk memvideokan seperti ini ya, agar bisa disatukan dengan video teman-teman kalian yang lain nanti ya. Jadi jangan berbentuk portrait ya, usahakan berbentuk landscape ya. Jadi kalau misalkan mau dimasukkan ke YouTube pun juga hasilnya jadi bagus ya. Ya, jadi untuk videonya nanti maksimal itu sekitar 3 menit ya, maksimal sekitar 3 menit ya. Itu nanti kalian mungkin kalau untuk reelnya nggak bisa ya 3 menit ya. Nanti maksud saya untuk di videonya itu maksimal 3 menit ya. Itu boleh kalian tambah dengan running text ya, atau teks-teks tambahan yang kalian buat ya. Itu pun juga nanti di awal video itu harus ada pembukaan. Jadi harus ada nama ya dan juga kelas ya. Jadi jangan sampai kalian hanya sekedar berbicara saja, jadi harus dibantu juga dengan teks ya, agar Bapak dan Ibu penilainya juga bisa melihat ya nama kalian dengan jelas ya. Jadi nanti kalian videonya diedit ya, ada pembukanya dan nama dan kelas ya. Kemudian untuk seragam ya, seragam juga kalian harus menggunakan, karena kebetulan kita hari Kamis ya, hari Kamis itu berarti menggunakan batik sekolah ya. Ya. Jadi nanti kalian menggunakan batik sekolah ya dalam memasak ya. Jadi nanti kalian
untuk bahan-bahannya dari hasil samping ini nanti bisa saya jabarkan lagi ya, seperti telur, ikan, daging ya, cumi-cumi, bakso, kornet, kikil, dendeng, dan babat nanti bisa kalian pilih ya. Jadi ada beberapa option nanti yang bisa kalian pilih, hanya satu masakan yang akan kalian masak ya. Gitu. Baik, terus kemudian nanti videonya setelah jadi untuk 9A sampai 9C nanti kirim ke email saya Ibu Desi ya. Kemudian untuk 9D sampai F nanti ke emailnya Pak Lutfi, dan 9G sampai 9H nanti ke emailnya Ibu Barneliza ya. Jadi kami tim penguji dari ujian praktek nanti bersama-sama ya, bersama-sama dalam menilai hasil video kalian. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada nanti saya share kembali ya mengenai rinciannya untuk ujian praktek prakarya ya. Yang jelas semua kebutuhan-kebutuhan dalam ujian praktek ini usahakan yang memang yang sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jadi jangan sampai kalian paksakan, misalkan kalian memaksakan untuk membeli daging 1 kilo ya, nggak usah seperti itu ya. Jadi kalian benar-benar harus lihat dengan kondisi kalian saja ya. Misalkan di rumah adanya hanya daging ayam, boleh menggunakan daging ayam ya. Yang jelas ada di option yang saya sebutkan ya. Baik, terima kasih siswa-siswa kelas 9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi atas informasinya. Anak-anak sekalian, itu tadi semua Bapak Ibu guru penguji praktek sudah menyampaikan materi apa yang harus kalian persiapkan. Ya, jadi Ibu berharap ujian praktek ini bisa kalian ikuti tepat waktu, ya, dan hasilnya memuaskan. Bu Pur, sebentar Ibu sedikit akan tambahan, Bu Pur, tambahan sedikit Enggak, dari saya. Ya, baik anak-anak, ada tambahan sedikit tadi untuk hasil UPRAK yang seni budaya dikirim ke GCR ya, yang Ibu, yang untuk 9A sampai dengan 9D. Kemudian anak-anak nanti ikutin kegiatan untuk bimbingan karir, jangan lupa semua harus ikut. Kemudian ada motivasi atau semacam istighosah juga ya, nanti pada tanggal 1 April juga harus mengikuti. Juga untuk PM pendalaman materi semua harus ikut karena di situ Bapak Ibu guru akan memberikan penjelasan terakhir menghadapi ujian sekolah. Terima kasih Bu Pur, itu saja tambahannya. Terima kasih kembali Bu Tri. Jadi baik, itu tadi ada tambahan informasi dari Bu Tri Sonariati. Jadi kalian nanti akan ada kegiatan bersama dengan BK dan juga kegiatan kayak istighosah. Pokoknya yang paling penting adalah kalian mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah dalam rangka ujian sekolah ya. Kalian ikuti saja aturan-aturan yang ada diikuti, kegiatan-kegiatan yang ada diikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Semoga kalian semua bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Anak-anak, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas, tetapi kelihatannya waktunya tidak banyak ini. Ada yang mau ditanya? Ibu, izin bertanya. Ya, Hairil. Wajahnya mana, Hairil? Untuk waktu pengiriman itu dikasih waktu berapa menit, Bu? Oke. Maksudnya untuk waktu pengeditannya. Kan pasti kan ada waktu untuk mengeditnya tuh, Bu. Ya, barangkali Pak Irwan bisa menjawab pertanyaan Hairil, mewakili teman-teman. Halo Pak Irwan? Atau Bu Desi? Bu Desi? Bu Desi? Tadi pertanyaan Hairil mungkin ya. Ibu bisa menjawab waktu mengirimnya. Ya. Untuk pengiriman dari videonya, ya kalau untuk mata pelajaran prakarya sendiri, kebetulan kan hari Kamis itu hanya ada 1 mata pelajaran ya. Ya, jadi saya berikan kesempatan itu paling lambat ya sekitar pukul 12 ya. Sekitar pukul 12 untuk pengiriman videonya. Karena kan videonya itu kan hanya diedit saja ya, paling ada yang di-cut sedikit ya. Itu sehingga hasil videonya itu harus maksimal 3 menit gitu. Mungkin itu Bu Pur.
Baik, Bu Desi, terima kasih. Ya. Kemudian Sama-sama, ada Bu. yang lagi pertanyaan Kasih, yang Bu. lain? Ya, baik. Anak-anak, Ibu juga perlu informasikan bahwa ada ujian praktek susulan. Ujian praktek susulan ini untuk mereka yang memang benar-benar ada alasan khusus. Kalau misalnya sakit, ada surat izin dokter ya. Jadi ini untuk ujian praktek susulan itu hari Kamis, tanggal 18 Maret, pukul 9.30 sampai pukul 11.30, dan hari Jumat, tanggal 19 Maret, pukul 7.00 sampai 11.30. Ya, ini untuk mereka yang memang tidak bisa mengikuti ujian praktek sebelumnya, tetapi ada alasan khusus yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ini untuk informasi tambahan ya. Semoga ujian prakteknya semuanya bisa mengikuti sesuai dengan jadwal yang ada. Baik, anak-anak, nanti mungkin untuk lebih jelasnya lagi bisa dikomunikasikan melalui WA grup kelas ya. Karena kita waktunya yang sangat terbatas, mohon maaf sekali karena tadi Bapak Ibu sudah bergabung lama kok anak-anak malah nggak hadir-hadir ya, sehingga waktu kita itu molor dan harusnya kita on time pukul 8.00 dimulai ya, terbiasa on time supaya nanti juga ketika ujian maupun ujian praktek kalian itu sudah terbiasa ya, harus membiasakan diri dengan hidup yang teratur, jadwal yang jelas dan seterusnya. Karena kemarin ada yang PTS untuk pelajaran IPS, ada yang nggak tahu, Bu, saya tidur. Aduh, enak sekali yang lain PTS, ada yang tidur sehingga belum ikut PTS. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Baiklah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas 9 dari A sampai H, kemudian Bapak Ibu tim pengujian praktek, serta anak-anak yang Ibu cintai, karena waktu yang sudah sangat mendesak, sehingga untuk pertemuan kita pada hari ini, Ibu akhiri, kita semuanya akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Baihaqi. Kepada Bapak Baihaqi, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita selesai rapat hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi anak-anakku sekalian yang beragama Islam, membaca suratul Fatihah. Bagi yang non-Muslim, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat. Kalian diberikan kemudahan, kelancaran mengikuti ujian-ujian sekolah, dari mulai ujian praktek maupun nanti ujian sekolah. Ya, dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa Allah memberikan kalian lulus semua 100% dengan nilai yang memuaskan. Kalian bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana jami'a umurina wa hasil maghasidana wa qudi hawaijana min hawaijid diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah sirran wa alaniyah bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kemudahan, kelancaran maupun ujian tertulis. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami
anak-anak yang salihin dan salihat yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, keluarga, nusa dan bangsa, dunia dan akhirat. Allahumma ya hafidh ya hafidh ya hafidh, ihfazna wa man ma'ana wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmizatina minal bala wal waba wal fitan wal mihan ma dhahara min wa ma batan wal qaran biha bi baladin Indonesia khasa wa minal muslimin ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah Tuhan yang Maha Pemelihara, peliharalah kami, putra putri kami, murid-murid kami, keluarga kami dari segala macam musibah yang sering-sering terjadi, khususnya virus COVID-19 secara zahir maupun batin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah Tuhan yang mengabulkan segala hajat dan doa kami, kabulkanlah permohonan kami, hajat kami, murid-murid kami, anak-anak kami, agar mereka semua menjadi generasi pemuda-pemudi yang bermanfaat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik hati atas doanya, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, rapat kita akhiri pada hari rapat kita akhiri. Terima kasih anak-anak atas kesediaan kalian untuk menerima informasi yang penting sekali buat kalian. Terima kasih. Selamat ujian praktek ya, Nana. Ujian praktek, sukses selalu. Sukses, harus ikut semuanya dan jaga kesehatan. Baik, Bu. Baik, Bu. Live ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Pur. Terima kasih, Bu Pur.